Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Otib Satibi Hidayat, selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar PPKN, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Rahman dari kelas G Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai pentingnya pengimplementasian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam pendidikan sekolah dasar. Akan tetapi, sudahkah teman-teman tahu apa itu PPKN? Menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi pendidikan nasional, PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. PKN adalah aspek pendidikan politik yang fokus materinya peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan Undang-Undang 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Kholisin tahun 2000. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk dan membangun karakter atau karakter building bangsa Indonesia yang antara lain: pertama, bentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis, dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa. Yang ketiga, mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban, yaitu kebebasan persamaan, toleransi, dan tanggung jawab. Ahmad Ubaidillah tahun 2011. Nah, hal tersebut merupakan penjelasan dari pendidikan kewarganegaraan. Lalu, bagaimana dengan pendidikan Pancasila? Secara umum, tujuan utama pendidikan Pancasila adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap dan perilaku cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para siswa, yang secara khusus tujuan pendidikan Pancasila tergantung dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu meningkatkan manusia berkualitas, berimtak, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, maju tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif, serta sehat jasmani dan rohani, dan harus menumbuhkan jiwa patriotik, mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran pada sejarah bangsa, serta sikap menghargai jasa para pahlawan dan berorientasi ke masa depan. Pembelajaran PPKN adalah hal yang penting yang harus dimulai ketika anak memasuki usia SD. Karena pada usia sekolah dasar, anak-anak sangat membutuhkan akan pengetahuan yang baru. Hal ini sangat dibutuhkan atau penting juga tepat dalam upaya menanamkan konsep dasar mengenai wawasan kebangsaan, serta perilaku yang demokratis secara baik dan juga terarah. Jika pembelajaran maupun pengetahuan yang ditanamkan salah, hal ini akan berdampak pada pola pikir maupun perilaku yang mempengaruhi dan akan berlanjut ke jenjang selanjutnya yang memungkinkan juga pada kehidupan bermasyarakat. PPKN bukan sekedar dipandang dari aspek kognitif semata, melainkan dilihat juga dari aspek psikomotor dan afektif siswa. Karena menurutnya PPKN bukan hanya sekedar ilmu, tetapi juga way of life yang menekankan pengimplementasian, terutama dalam kehidupan sehari-hari, yang tentunya memiliki keterkaitan sangat erat dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah hal yang paling penting yang harus kita ajarkan kepada para siswa di jenjang apapun, terlebih lagi untuk siswa sekolah dasar. Pendidikan karakter mempunyai nilai yang amat penting untuk diterapkan kepada anak-anak usia sekolah dasar, karena pendidikan karakter merupakan suatu proses pendidikan yang memiliki sebuah tujuan dalam upaya pengembangan nilai dan sikap. Proses pelaksanaan pengimplementasian nilai pendidikan karakter dalam kaitannya dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada peserta didik dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Menurut Karimah, menyebutkan dalam melakukan implementasi nilai pendidikan karakter pada proses pembelajaran dapat dilakukan dengan metode pembelajaran sebagai berikut, yang diantaranya melalui metode ceramah, metode demonstrasi, metode diskusi, metode simulasi, dan metode praktik dalam pengalaman belajar. Diperlukan pula strategi khusus yang dilakukan satuan pendidikan agar dapat menanamkan nilai-nilai karakter Pancasila dalam diri peserta didik. Salah satunya dengan cara mengimplementasikan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah. Terdapat beberapa strategi yang bisa diterapkan untuk menanamkan pendidikan karakter Pancasila berbasis budaya sekolah, antara lain sebagai berikut.
Yang pertama, penerapan dalam intrakurikuler. Dalam proses pembelajaran tematik, guru dihadapkan tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan sesuai dengan mata pelajaran, namun mengkorelasikannya dengan nilai Pancasila atau budi pekerti atau karakter di dalam mata pelajaran tersebut secara komprehensif, memberikan informasi tentang manfaat, dampak, dan bagaimana memanfaatkan pengetahuan dengan bijak. Ilmu pengetahuan yang dibarengi dengan nilai-nilai Pancasila atau budi pekerti seharusnya juga dapat menumbuhkan kepedulian kepada lingkungan. Selanjutnya, yakni penerapan dalam bidang kurikuler. Dalam rangka menanamkan karakter Pancasila pada bidang kokurikuler, siswa dapat diminta melakukan kegiatan studi lapangan. Dengan kegiatan tersebut, siswa dapat mempraktikkan selain teori-teori mata pelajaran umum, juga ikut menerapkan ilmu PPKN yang didapat. Selain itu, siswa dapat menghayati bagaimana kerja keras dalam menghasilkan suatu produk, peduli terhadap kerja keras, menghargai sesama, dan juga dapat mensyukuri berkah sehingga membentuk karakter siswa. Selanjutnya yakni penerapan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Siswa mengembangkan minat dan bakatnya seperti pada bidang olahraga, seni, dan lain-lain dengan semangat Pancasila. Tidak lupa untuk menerapkan karakter Pancasila yang telah ia pelajari seperti percaya diri, sportivitas, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat, penerapan dalam bidang non-kurikuler. Kegiatan bidang non-kurikuler seperti kerja bakti, melakukan ibadah bersama, misalnya sholat berjamaah, bersalaman, silaturahmi di luar sekolah, serta pembiasaan baik dapat diterapkan untuk menumbuhkan nilai Pancasila. Selain itu, strategi lain seperti menggelar kegiatan upacara bendera pada hari Senin, apel, menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu-lagu nasional, dan berdoa bersama yang dilanjutkan dengan membaca kitab suci atau buku-buku non-pelajaran selama 15 menit sebelum memulai pembelajaran pada hari itu juga bisa dilakukan di lingkungan sekolah. Mengimplementasikan PPKN di sekolah dasar membutuhkan kontribusi seluruh lapisan masyarakat yang akan membantu siswa untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari sehingga tumbuh kebiasaan dan kebudayaan pada peserta didik untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pendapat dari saya mengenai implementasi Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan pada pendidikan sekolah dasar. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.